Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabiran liman ihtada. Insyaallah ya, ini kita ceritanya bercerita tentang sesuatu yang rada sedih ya. Babe juga kelihatan agak sedih juga gitu ya. Kenapa? Karena memang kita membicarakan sesuatu yang saat ini kita sedang ada pada masanya. Nah, kalau kita membicarakan sesuatu yang mungkin tidak lagi pada masanya, itu agak sedikit ringan. Kita ngomongin apa tuh? Ngomongin sabar gitu. Tapi di saat kita lagi tidak dibutuhkan sabar, itu mungkin enak aja ngomongnya. Ngomong jangan marah saat kita tidak dituntut marah gitu kan. Oh itu. Tapi ngomong jangan marah di saat kita memang dipojokkan untuk marah misalkan, itu nggak ringan. Dan alhamdulillah, justru tidak ringan itu, ini adalah anugerah buat kita. Maka dari itu, mari kita saling menguatkan. Saat ini ketika kita berbicara berkaitan tentang musibah ini, semuanya berbicara betul-betul dari hati. Kenapa? Karena semua merasa musibah ini dekat dengan mereka dan mereka merasakan. Tapi ada sesuatu yang membuat kita juga berbahagia, sahabat. Karena apa? Karena ternyata ini bukan pertama kali Allah berikan wabah untuk hambanya. Ini bukan pertama kali. Ya. Dan ini bukan sesuatu yang mutlak buruk. Karena nanti kita akan lihat bagaimana bentuk musibah itu ketika hadir pada manusia. Di zaman Nabi dan para Nabi, ada beberapa Nabi itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan musibah. Salah satunya kaitannya dengan penyakit. Satu nabi yang sangat terkenal sekali, Nabi Ayyub alaihissalam. Ya, beliau diuji oleh Allah dengan penyakit. Dan penyakitnya itu membuat orang tidak ada yang lagi mau dekat dengan beliau. Saking jijik. Akhirnya yang mau dekat itu hanya satu saja. Dari orang yang dulunya itu begitu banyak ada di sekitar beliau. Siapa? Istrinya. Dan beliau itu di puncak penyakitnya itu bukan sehari dua hari, sahabat. Kita baru ngerasain wabah ini dari bulan apa tuh? Maret, April. Baru 1 bulan. Ini aja rasanya begitu sempit, padahal belum tentu kita kena kan. Nabi Ayub sudah jelas dalam puncak penyakitnya yang tidak ada orang mau mendekat itu 18 tahun, sahabat. 18 tahun. Masya Allah, luar biasa. Nanti kita akan lihat bagaimana cara menyikapinya. Tapi ada para nabi itu yang diuji dengan ujian penyakit. Nabi Muhammad SAW minimal terekam dalam sejarah itu, kalau nanti ada tambahan silahkan dua. Yang pertama itu adalah wabah Syirwan namanya. Ini dinisbahkan kepada salah satu raja Persia. Ini di tahun 628 sampai 629 Masehi. Kita pakai Masehi ini untuk mendekatkan ya. Kalau Nabi lahir 751 Masehi. 571. Berarti beliau wafat 632. 627 ini beliau sudah ada di Madinah. Di Persia ada wabah penyakit. Ya, yang kala itu melebar ke beberapa negara tetangganya. Yang akhirnya ini merontokkan, wabah penyakit ini merontokkan kedikdayaan Persia sehingga tidak lagi ada dalam sejarah gitu. Pernah terjadi. Lalu juga Nabi SAW ketika beliau berada di Madinah dan di seputaran Madinah itu ada wabah. Kalau bahasa kita sekarang wabahnya itu lepra atau kusta gitu. Ya. Sampai Nabi SAW menyampaikan beberapa prinsip di sana. Sehingga dari situlah kita mampu untuk mengambil bagaimana Islam memandang musibah dan bagaimana penanganan musibah. Karena setelahnya
kurang lebih 638, ya, kurang lebih berarti 10 tahun setelahnya, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu umat Islam mendapatkan wabah yang luar biasa di daerah Amwas, di daerah dekat Damaskus. Kala itu baru selesai untuk menaklukkan Persia, baru selesai membuka Palestina, baru selesai dari perang Yarmuk dan menang dari orang-orang Romawi. Tapi ternyata diuji oleh Allah dengan wabah yang membuat setengah penduduk Damaskus itu meninggal dunia. Dan itu kaum muslimin. Sampai akhirnya Umar bin Khattab kala itu, ya, beliau untuk menunjukkan simpatinya kepada sahabat-sahabat senior yang ada di sana, akhirnya bergerak menuju ke daerah Damaskus itu. Tapi di tengah jalan, ya, di daerah yang namanya Sarghaf atau apa, beberapa nama berbeda itu, di situ bertemu dengan sang gubernur Abu Ubaidah bin Jarrah menjemput khalifah. Tapi ternyata ada satu tindakan yang diambil oleh khalifah, dan itu mengambil dari apa yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Karena ketika Nabi SAW itu berada di Madinah, terjadi peristiwa wabah tersebut, lepra dan kusta. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan anugerahnya berupa ilmu, bagaimana Allah mengatur agar kita itu bermuamalah dengan wabah. Di situ Nabi SAW mengatakan, la tudimun nador, jangan kamu perlama memandang orang yang sakit kusta. Oh, ini kalau bahasa kita sekarang apa tuh? Social distancing. Social distancing. Ya, social distancing gitu ya. Kenapa? Nggak boleh lama-lama ngelihat. Artinya kalau ngelihat nggak boleh kan berarti nggak deket. Jaga jarak. Keluar rumus ini. Walaupun dulu zaman Nabi nggak disampaikan itu. Lalu Nabi juga mengatakan, dan ini yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat ketika terjadi diskusi antara Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau ada satu wabah di satu daerah, fala tadkhulu fiha, jangan kamu masuk, kata Nabi. Tapi kalau kamu ada di dalamnya, wala takhruju firaran minha, tapi kamu juga jangan keluar. Akhirnya ini yang dijalankan. Umar bin Khattab pulang karena belum masuk, Abu Ubaidah ibn Jarrah juga pulang karena memang merupakan orang yang dari daerah pusat pandemi. Dari sini sahabat yang dicintai Allah, Masya Allah, Islam agama yang selaras dengan fitrah manusia. Pernah terjadi wabah, tapi ternyata di situ hikmahnya Allah memberikan arahan dan panduan agar kita mampu bermuamalah dengan. Musibah ketika datang pada satu komunitas, ya, makhluk Allah, maka dia tidak murni menjadi satu nilai. Dia minimal menjadi 3. Dia akan menjadi azab bagi mereka yang kufur terhadap nikmat Allah. Yang kedua, dia akan menjadi peringatan. Bagi siapa? Bagi mereka yang kadang-kadang imannya naik, kadang-kadang maksiat, kadang iman, kadang maksiat. Maka itu akan jadi peringatan. Dan yang ketiga, menjadi ujian bagi hamba-hambanya yang beriman. Gitu. Jadi kita di sini berharap kita semua masuk dalam kategori yang mendapatkan ujian dari Allah. Bagaimana musibah kali ini, itu nilainya di mata Allah bagi kita adalah ujian. Jadi kalau ujian itu, selepas ujian, kita bakal naik tingkat. Jangan dijauhi ujian itu. Ini ada orang sekolah nih, di sekolahan, tiba-tiba gurunya datang bilang, "Nak, teman-teman kamu ujian. Kalau kamu nggak usah ujian." Kira-kira senang nggak gitu? Kira-kira gimana tuh? Sedih. Sedih dia. Kenapa Bu nggak ujian? Mesti ada sebabnya itu. Entah belum bayar SPP, entah karena dia tidak cukup masuk waktu sehingga nggak bisa. Nggak ada yang begitu. Kamu nggak boleh ujian. Senang? Nggak ada. Kenapa? Bandel kali, Kak. Bandel. Kalau bandel lain ceritanya. Tapi kalau andai dia itu memang betul murid yang mau sekolah dan paham tentang sekolah, nggak diuji, nggak mau. Nangis dia nggak diuji. Kenapa? Karena dia tahu abis ujian naik kelas. Nah itu yang harus menjadi motivasi kita sahabat. Masya Allah, ini ujian luar biasa ini. Ya, bahkan ujiannya bukan hanya sehari 2 hari kan, bukan 1-2 orang. Maka itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tinggal bagaimana kita mengikuti supaya kita lulus ujian dengan nilai baik dan bisa naik derajat. Itu yang penting. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana dalam Islam menanamkan nilai-nilai supaya bisa bermuamalah dengan wabah dengan baik. Tadi Nabi meminta agar kita itu tidak melihat lama kepada orang yang sakit. Artinya menjaga jarak. Bahasa kita social distancing atau physical distancing. Tergantung jurusan masing-masing. Gitu. IPA-IPS. Ya, tapi jaga jarak. Ya. Ini yang sudah digemborkan oleh pemerintah, alhamdulillah, sudah dikampanyekan.
Dan kalau mengikut itu berarti mengikut apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, kita tidak boleh untuk keluar masuk dengan mudah. Alhamdulillah ada himbauan untuk bisa tetap di daerahnya, ya, stay at home, di rumah saja, jangan keluar karena ada kemungkinan untuk menularkan atau ditularkan. Kalau kita ngikut ini dan mengikut tadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka kita dapat pahala yang berlipat-lipat ganda. Ngikut sunnah Nabi, ngikut arahan pemimpin, dalam rangka untuk tidak menebarkan keburukan, bisa memberi manfaat pada yang lain. Aduh, luar biasa. Ini kan panduan supaya lulus ujian gitu. Ujian itu akan menjadi momok bagi mereka yang tidak paham panduannya dan tidak bisa menjawabnya. Mungkin takut luar biasa, isinya hari-hari hanya was-was saja. Sama, orang ujian belum belajar dan belum siap apa-apa, begitu masuk ruang ujian, celingak, celingu. Kalau yang udah punya ilmunya, oh, soal belum datang udah bisa jawab. Kalau contekan gimana? Suka bikin contekan kecil. Iya. Itu persiapan yang salah kaprah, gitu ya. Nah, contoh yang ujian bawa contekan itu seperti dalam keadaan wabah dia nimbun bahan makanan. Nah, itu. Dihukum itu pasti. Singkat cerita tadi itu panduan secara teori duniawi. Panduan yang berikutnya, sahabat yang dicintai Allah, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita menjadikan wabah ini sarana untuk lebih dicintai oleh Allah. Nabi SAW menegaskan itu, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka hamba itu pasti akan diuji, pasti. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha, maka Allah akan ridha padanya. Barang siapa yang dia itu sukhat, marah, maka Allah pun akan murka dengannya. Ini yang harus kita pahami, sahabat. Jangan hari-hari kita diisi dengan was-was, jangan hari-hari kita itu diisi dengan rasa takut. Lihat jumlah yang meninggal tambah, aduh, stres. Padahal namanya mati udah ditentukan. Kenapa kita harus stres dengan sesuatu yang pasti? Yang harus kita streskan adalah kehidupan setelahnya itu. Ini kadang-kadang banyak orang nyetresin matinya, tapi tidak nyetresin kehidupan setelah matinya. Ya Rabb. Padahal kalau matinya itu bukan sesuatu yang harus distreskan. Ya Rabb. Habis kematian itu yang perlu untuk distresin. Kalau saat kematiannya masih banyak orang nolong kita, ambulan masih datang, dokter masih bergerak, tenaga medis yang Masya Allah luar biasa pahalanya, beliau-beliau yang ada di sana berjuang di garis depan, benerin semua, ngobatin. Sampai meninggal pun ada yang nguburin, kalau mati ada yang ngurusin. Begitu masuk di dalam kubur, itu apa yang Ya Allah. bisa kita dapatkan? Maka itu yang harus lebih kita fikirkan. Alhamdulillah salah satu hikmahnya dari wabah seperti ini seolah apa? Kematian itu kan begitu dekat gitu. Hari-hari isinya begitu pagi nembak 36 derajat. Astagfirullah. Segala macam. Oke, bagus ini bagus. Ya. Kenapa? Karena seolah dekat sekali dengan kematian. Tapi dekatnya dengan kematian itu harus membuat dia seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi ketika ada seorang sahabat bertanya, "Mata sa'ah?" Wahai Nabi, kapan itu kiamat? Nabi enggak jawab, kiamat itu begini, kiamat itu besok. Enggak, jawabannya, "Madza ista'adatta laha?" Apa yang sudah kamu siapkan buat kiamat? Artinya ini yang kita bawa. Wabah membuat kematian. Tapi yang terpenting bukan hanya sekedar bagaimana kita melindungi diri agar kematian itu tidak hadir dan tidak menerpa kita, tapi apa yang sudah kita siapkan buat kematian. Sehingga begitu kita hidup di masa yang seperti ini, yang ada adalah dikit-dikit yang dilihat Qur'annya, dikit-dikit yang dilihat tausiah para ustaz, dikit-dikit yang dilihat masih ada nggak di tabungan nih? Buat apa? Buat bantu sesama. Dikit-dikit itu saja. Kenapa? Nggak fungsi nih kalau andaikan besok saya ternyata takdir Allah menjemput, gimana kehidupan berikutnya? Dan itu yang dilaksanakan oleh Nabi SAW ketika ada wabah model seperti ini. Dan juga Masya Allah sahabat yang dicintai Allah, kita bisa melihat gitu, bagaimana dulu Nabi SAW dengan para sahabat ya, ketika membahas tentang wabah seperti ini gitu. Kita, ini gambaran saja ya, kita begitu mendambakan supaya kita bisa keluar dari wabah sehingga kita bisa terbebas dengan leluasa hidup di luaran. Yang sekarang ini semuanya serba terkekang, mau jalan nggak bisa, mau ini nggak bisa, kayaknya kita sulit. Dan yang kita dambakan adalah bagaimana kita bisa hidup bebas di luar kan. Nah, segala aktivitas kita patuhi. Minum vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, ya. Oh segala macam dilaksanakan supaya terbebas dari pandemi ini, supaya bisa hidup normal lagi. Kalau hanya sekedar untuk hidup normal yang kenikmatannya ini sangat terbatas, kita mati-matian,
beli masker dengan berbagai macam model, ya, obat segala macam, kita lindungi diri supaya tidak kena itu. Harusnya untuk sesuatu yang nikmatnya jauh lebih besar. Apa dia? Surga Allah. Itu menjadi sesuatu yang betul-betul fokus untuk kita laksanakan selama pandemi ini. Sehingga ketika kita jalani ini, kita mendapatkan nilai yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.